Hai, balik lagi di ngomongin bola dan ya sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan bahas hasil dari dua tim yang masih berburu gelar di English Premier League yaitu Liverpool dan Man City. Dan juga kita akan sedikit membahas tentang breaking transfer yang luar biasa dari seorang Erling Haaland. Oke, kita ke hasil daripada match antara Liverpool dengan Tottenham dulu, di mana secara mengejutkan Tottenham bisa menahan imbang Liverpool satu sama, dan ini membuat selisih poin antara Liverpool dan Man City berjarak 3 poin, dan ya City masih menang di goal difference-nya juga, dan ini akan jadi semakin berat buat Liverpool. Tapi sejauh ini menurutku udah apa yang dilakukan Liverpool itu udah luar biasa banget ketika mereka harus bermain uh, 3 kali dalam seminggu dengan ya kalau bisa dibilang skuadnya itu antara bench dan juga skuad intinya itu masih belum berimbang ya, karena masih banyak pemain yang kualitasnya masih di bawah daripada pemain tim utamanya. Dan mereka udah melaju di Champions League uh, sampai final, jadi Liverpool pasti konsentrasinya masih terpecah, sementara City bisa lebih fokus ke Premier League karena mereka telah tersingkir di semifinal oleh Real Madrid. Dan Tottenham Hotspur ini kan kita tahu bahwasannya Tottenham itu pasti bermain counter attack ya. Kita tahu gaya mainnya Antonio Conte yaitu reaction football. Dia hanya menunggu dan mengandalkan pemain-pemain Tottenham yang kencang seperti Heung-min Son dan Harry Kane untuk melakukan satu dua passing, kemudian direct football, dan akhirnya ya itu berbuah manis menghadapi Liverpool yang notabene ya mereka saling menyerang. Dan kita tahu full attackingnya Liverpool itu mereka meninggalkan back itu high line defensif, jadi sangat gampang sekali untuk terkena counter, dan Spurs punya kualitas yang lebih baik dari sisi serangan balik. Dan ya satu sama itu nggak masalah buat Liverpool, masih ada harapan untuk mereka bisa uh, bersaing di untuk memperebutkan gelar Liga Inggris musim ini. Dan ya kita lihat apakah akan seseru sampai match terakhir atau tidak. Kalau di sisi lain City menghadapi Newcastle, dan gue kira akan ada kejutan juga antara City dan Newcastle. Ternyata ini adalah prediksi yang ya normal. City bisa mengalahkan Newcastle bahkan hingga dengan skor 5-0. Bahwasannya mereka sangat terengginas, mereka mereka ingin membalaskan kekalahan dan mencoba untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka dengan menang meyakinkan 5-0 atas Newcastle. Itu akan memberikan jauh rasa nyaman terhadap pemain-pemain City untuk tetap fight, di mana yang dibutuhkan daripada uh, 3 laga terakhir ini adalah konsistensi kemenangan. Tidak perlu bermain yang terlalu bagus, asalkan mereka bisa menang dan tetap menjaga selisih poin itu. Saya rasa City bisa mengunci gelar Liga Inggris ini walaupun ya dengan persaingan ketat dari Liverpool. Oke, itu update dari City dan Liverpool. Kita sekarang beralih kepada breaking news transfer. Bahwasannya ya sebelum ada berita bahwasannya Erling Haaland uh, pindah ke Manchester City musim depan. Ya, hal itu diperkuat dengan statement daripada Fabrizio Romano yang telah memposting tentang "Here we go, Erling Haaland to Man City". Dan sebelumnya juga Fabrizio telah mempost bahwasannya Karim Adeyemi, yaitu penyerang dari FC Salzburg, itu pindah ke Borussia Dortmund, dan itu menegaskan bahwasannya ya Haaland akan cabut. Namun tidak lama setelah itu ya Fabrizio kembali mengonfirmasi bahwasannya Haaland akan ke Manchester City. Dan ini tidak terlepas dari peran daripada Erling Haaland, yaitu ayahnya, dan juga beberapa manajemen Man City yang memang secara langsung melakukan scouting ya
untuk mencari nomor 9 yang memang musim ini City kekurangan nomor 9, dan uh, ini adalah kesempatan baik atau win-win solution baik dari Man City, dari Erling Haaland maupun dari Borussia Dortmund. Di sisi City mereka mendapatkan puzzle nomor 9 yang mereka masih kurang. Erling Haaland juga bisa berjumpa dengan Pep Guardiola dan bisa mematangkan diri dia menjadi seorang mesin pencetak gol seperti layaknya Robert Lewandowski. Dan Dortmund juga mendapatkan untung dari transfernya Haaland dan membeli ya Karim Adeyemi dengan harga di bawahnya. Jadi secara market value ya Dortmund masih untung, dan ya Dortmund adalah tim yang masih mementingkan bisnis dan laba. Jadi ya selaku fans Dortmund ya aku mau ajari saja kalau misalnya pemain hanya stay 1-2 musim kemudian pergi, karena ya di Dortmund mungkin ini hanyalah menambah jam terbang dan kematangan mereka. Tapi kita lihat apa yang telah Erling Haaland buat selama di Dortmund itu luar biasa ya. Bagaimana kontribusinya ketika tidak ada Haaland, itu Dortmund itu bisa dibilang penyerangannya itu hampir sebagian besar itu dari Haaland. Jadi kalau Haaland nggak ada itu kadang Dortmund sering kehilangan poin bahkan kalah. Ya kita lihat musim depan bagaimana kiprah Haaland di Man City. Semoga dia cepat adaptasi dengan sistem dari Guardiola, dan aku juga sebagai fans Dortmund berharap ya dia nggak flop seperti Sancho di Man United. Dan ya untuk penggantinya Karim Adeyemi ya kita lihat saja apakah dia bisa untuk berkembang di Dortmund. Tapi ya aku rasa Dortmund punya segala fasilitas untuk mengembangkan bakat dia, tinggal tergantung bagaimana dia untuk konsisten dengan apa yang telah dia berikan. Jadi mungkin itu dulu ya untuk ngomong bola episode kali ini. Apabila ada kesalahan aku minta maaf, dan ciao.